Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi bab 2, yaitu adalah pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Oke, pertama kita akan belajar mengenai pertidaksamaan kuadrat atau kita sebut sebagai PTK. Oke, di sini bentuk umum pertidaksamaan kuadrat atau kita sebut sebagai PTK yaitu dengan A, B, C konstanta dan A tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam bentuknya, yaitu ada A dikali X pangkat 2 ditambah B X ditambah C lebih kecil dari 0. Nah, di sini juga ada tanda lebih besar. Di sini ada tanda lebih kecil sama dengan, di sebelah sini juga ada lebih besar sama dengan. Nah, kita akan belajar mengenai tanda-tanda ini. Selanjutnya, cara menyelesaikan PTK itu cara pertama kita jadikan ruas kanan sama dengan 0. Terus yang kedua, kita jadikan koefisien variabel perpangkatan 2 bernilai positif. Uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linear, terus tetapkan nilai nolnya. Di sini kita akan menetapkan nilai x1 dan x2. Nah, kita lihat juga di sini tanda ketidaksamaannya. Selanjutnya, sekarang Ibu akan membahas apa sih kesulitan kalian sebelumnya. Apakah tentang pemfaktoran bentuk kuadrat? Kalau mengenai pemfaktoran bentuk kuadrat, Ibu akan bahas sepintas di sini. Mungkin yang belum bisa perhatikan. Kalau misalnya di sini AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ini namanya persamaan kuadrat. Tapi kalau di sini sama dengan Y, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, misalnya sama dengan Y, itu namanya adalah fungsi kuadrat. Nah, karena di sini kita akan membahas bentuk kuadrat, jadi kalau bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, itu kita bisa hitung. Pertama-tama caranya adalah 1 per AX, selanjutnya AX. Di sini kita pakai cara A dikali C sama dengan A dikali C. Nah, gimana caranya kalau hasil angka ini dijumlahkan menjadi nilainya B? Oke, kita contoh, misalkan kita bedakan warnanya. Di sini sebentar, kita bedakan warnanya. Di sini warna hijau misalkan. Di sini misalkan P dan Q. Nah, di sini udah ketahuan ya. Jadi positif P, positif Q. Nah, jadi hasilnya sudah ketahuan dari cara seperti ini. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan bahas contoh soal. Nah, untuk contoh soal di sini contoh 1. Contoh satunya itu, contoh soalnya itu misalkan 2x pangkat 2
ditambah 7x ditambah 6. Nah, cara pertama itu kita jadikan 1/2. Nah, di sini jadikan 2x. Di sini juga kita tulis dulu 2x. Nah, di sini A dikali C. A dikali C itu adalah 2 dikali 6. 2 dikali 6. Nah, gimana caranya? Hasilnya jika kita tambahkan maka hasilnya adalah 7 karena di sini B-nya 7. Ini berapa di sini kalau ditulis? 3 dikali 4. Nah, 3 dikali 4 itu sama aja 12, 3 ditambah 4 sama aja 7. Nah, sekarang kita sudah ketahui ya di sini positif 3 dan positif 4. Nah, kalau seperti ini caranya 1/2 nya itu bisa kita kalikan dengan ini atau bisa kita kalikan dengan yang ini. Karena lebih gampang kita kalikan dengan sisi yang paling kanan, jadi kita tinggal kalikan aja, jadi x ditambah 2, kita tulis lagi ditambah 3. Nah, sudah ketemu ya hasilnya ya. Pemfaktorannya seperti ini. Tapi kalau ada yang nanya, Bu, gimana sih caranya kalau misalnya yang x pangkat 2 ditambah 5x dikur, sebentar, Ibu ubah dulu pennya biar lebih gampang. Irasar kita hapus dulu, sebentar ya, kita hapus dulu agar tidak pusing. Pennya kita ganti colornya warna hitam aja. Nah, kalau udah seperti ini berarti contoh soal yang kedua, misalkan contoh soalnya adalah x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 36. Nah, kalau seperti ini sama ya caranya ya. Kita hitung x, kita tulis lagi aja kalau kayak gini. Kalau x pangkat 2 kita tulis x. Nah, sekarang tinggal kita hitung A dikali C. A dikali C kan A nya itu 1 dikali C, C nya itu kan min 36. Nah, gimana caranya? Di sini hasilnya adalah positif 5. Apa di sini perkalian 9 dikali min 4. Nah, sudah ketemu hasilnya. Plus 9 sama min 4. Nah, begini cara untuk pemfaktoran, cara mudahnya. Kalau kalian ada cara yang lain ya silahkan. Untuk selanjutnya, di sini ada contoh 1. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Contoh yang A. Oke, kita bahas. Ubah menjadi faktor linear. Kalau ubah menjadi faktor linear berarti sebentar, kita rubah dulu. Nah, di sini kan x pangkat 2 min 5x lebih kecil sama dengan min 6. Nah, lebih kecil dari sama dengan min 6. Nah, cara pertama untuk mengerjakannya itu ruas sisi kanan dijadikan 0. Nah, kalau kita jadikan 0, yang tadinya min 6 kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, jadi positif. Nah, kalau seperti ini kita jadikan faktor. Kalau sudah kita jadikan faktor, ketemu hasilnya x min 3, x min 2 lebih kecil sama dengan 0. Kalau seperti ini kita cari x-nya. Diketahui ya, x-nya itu 3 dan x-nya itu 2. Jadi x min 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3. Begitu caranya. Begitupun caranya dengan yang ini. Nah, jadi ini yang dinamakan titik kritis 3 dan 2.
Nah, sekarang kita bikin dulu garis bilangan. Nah, kita bikin garis bilangan. Setelah kita bikin garis bilangan, kita tulis di sini 2, di sini 3. Nah, ingat ya, kalau ke sebelah kiri itu makin kecil, kalau sebelah kanan itu makin besar. Sama halnya kayak penggaris. Nah, gimana sih cara menentukan positif, negatif, positif? Ibu ada caranya nih. Yang pertama, kalian lihat dulu, pokoknya kita menentukan dulu sisi paling kanan. Sisi paling kanan. Gimana caranya kita menentukan sisi paling kanan? Pertama, kita lihat dulu faktor, pemfaktoran yang tadi kita bikin, yang X min 3, yang X min 2. Nah, X-nya itu kan positif. X yang di sini juga positif, maka hasilnya adalah positif. Gitu. Nah, untuk mengetahui di sini min, gimana caranya untuk mengetahui di sini min? Oke, sekarang kita loncat ke sisi kiri. Nah, kita ngeloncat itu kita ngelewatin 3. Nah, 3 itu dapat dari mana? 3 itu dapat dari X min 3. X min 3 di sini kita lihat X-nya itu pangkatnya berapa? Pangkatnya itu 1. Kalau pangkatnya 1 atau kalau pangkatnya ganjil, itu pasti berubah tandanya. Tapi kalau pangkatnya itu genap, itu nggak berubah. Nah, karena di sini ganjil jadi berubah jadi min. Nah, begitupun juga kita ngitung yang sisi sebelah kirinya lagi. Nah, ketahuan ya di sini plus min plus. Nah, di sini masih ingat kan kenapa di sini dibuletin digambar jadi hitam? Karena pertanyaannya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari, maka bulatan kecilnya tidak usah dihitamkan. Nah, kalau seperti ini ketahuan ya hasilnya. Hasilnya kalau kita tulis, karena di sini yang dicari kurang dari sama dengan, kalau kurang dari maka yang dicari adalah negatif. Maka kita arsir negatifnya. Maka kalau kita tulis jadi 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh B, ubah menjadi faktor-faktor linear. Kalau kita ubah menjadi faktor-faktor linear, sebentar, klik. Nah, kalau kita ubah menjadi faktor-faktor linear, itu sama caranya seperti tadi. Ingat, angka 8-nya itu sisi kanan harus 0 untuk memudahkan kita menghitung, maka berubah menjadi negatif di sininya. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Sesudah kita faktorkan, ketemu hasilnya min 2 dan plus 4. Nah, pertama seperti biasa kita bikin garis bilangannya dulu. Oke, sorry di sini salah, harusnya min 2, di sini harusnya adalah 4. Nah, kita cari di sini positif, sama halnya tadi negatif, positif. Karena di sini tandanya kurang dari, maka buletannya tidak perlu diarsir warna hitam. Nah, selanjutnya kita kalau lebih dari maka yang diarsir adalah positif. Yang diarsir ada 2 bagian di sini. Jadi nulisnya X min lebih kecil min 2 atau X lebih besar 4. Oke, selanjutnya yang C, ubah menjadi faktor-faktor linear. Nah, soalnya jenisnya agak sedikit beda ya. Agak panjang, padahal sama aja. Nah, sisi kanan kita pindahkan ke sisi sebelah kiri semua, maka ketemu ya hasilnya ya. Yang ini kan, yang ibu kotakin ini kan bisa dijumlahkan dengan yang ini. Ya enggak? Karena sama. Yang ini juga, yang min 8 bisa kita jumlahkan dengan plus 4x. Begitupun juga dengan yang plus 10 dengan min 31. Maka ketemu hasilnya. Kalau sudah ketemu hasilnya, kita faktorkan.
sudah kita faktorkan, ketemu ya, X min 7 dengan X plus 3. Jadi X sama dengan 7 dengan X sama dengan min 3. Kita bikin dulu garis bilangannya. Begitupun dengan X, positif, negatif, positif. Udah tahu ya cara mencarinya seperti kayak yang tadi. Terus untuk soal terakhir di sini, ubah menjadi faktor-faktor linier. Kalian dapat lihat di sini perbedaan dari soal ini dengan soal sebelumnya. Di sini ada tanda negatif. Nah, sedangkan untuk memudahkan kita mengerjakan, tanda ini harus positif. Gimana caranya tanda ini supaya menjadi positif? Yaitu kita kali dengan negatif. Nah, kalau kita kali dengan negatif, tandanya itu berubah. Yang tadinya seperti ini jadi seperti ini, yang tadinya awalnya dari kayak gini jadi begini, atau yang tadinya begini lebih besar sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan. Nah, kalau udah berubah baru kita faktorkan, terus udah ketemu hasilnya min 2 dengan hasilnya 7, ketemu nih x1 x2 nya. Nah, lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, nolnya itu tidak usah diarsir. Begitupun juga dengan pemfaktorannya, kalian bisa lihat di sini positif, maka hasilnya positif. Terus juga kalian bisa tulis cara penyelesaiannya seperti ini. Oke, terima kasih semuanya telah mengikuti pelajaran Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.